Sungai, saya sebut tulis saja di sini. Bentar, kok nggak bisa ya. Sungai terus apa lagi? Air laut, Prof. Air laut, makanya power plant itu dekat laut ya. Kamu lihat Python, PJB Gersik itu dekat laut dibangun ya. Jadi sungai, ya, laut ya. Terus apa lagi? Danau ya. Udara juga bisa kalau memang dia kecil ya. Kalau nanti terlalu panas nanti dimarahi, mengganggu lingkungan nanti ya. Terus apa lagi? Sungai, laut, danau ya. Nah, kenapa kalau pakai chiller pendingin butuh energi juga, nanti malah lebih besar, nanti malah minus energinya ya. Oke, jadi kita kalau bangun power plant harus apa? Kita sungai-sungai itu suhunya apa yang pengaruh suhu sungai sama suhu laut, suhu danau apa? Apa yang berpengaruh? Apa yang mempengaruhi? Kira-kira apa yang mempengaruhi? Suhu sungai, ya, saudara, sungainya di Surabaya, ya, sungai di Malang, itu beda apa enggak suhunya? Beda, Prof. Beda, yang pengaruhi apa? Iklimnya. Iklimnya, benar, makanya saudara harus, kalau mau bangun power plant, harus informasi suhu TC ini penting ya, saudara harus lihat iklim ke BMKG, saudara harus petakan ya, bersama. Ya, karena jangan nanti diaur nanti suhunya ya. Kalau diaur apa? Akhirnya efisiensinya itu adalah tidak sesuai ya. Power yang dihasilkan nggak sesuai nanti ya. Kalau menginginkan 10 mega ya. Kalau TC-nya besar, efisiensinya naik atau turun? Kalau punya 10 mega ya, 10 megawatt. Ya, saudara desain suhunya 20 derajat padahal suhunya 30. Efisiensinya naik atau turun? Kita lihat di persamaan di sini ya. Jadi efisiensi sama dengan 1 minus TC per TH. Kalau TC-nya naik, berarti di sini pengurang dari satunya itu tambah besar ya. Berarti apa? Efisiensinya akan turun. Ya. Jadi makanya saudara harus ini. Makanya ini pelajaran penting sebagai engineer ya. Itu basic design namanya nanti ya. Saudara kalau kerja di perusahaan di pabrik sebagai nanti proses engineer, pasti saudara harus tahu. Orang-orang kenapa ya kok saya ditanya, pokoknya saudara sebagai proses engineer ditanya, berapa suhu ininya, suhu lingkungan di sana, suhu apa namanya pendingin. Saudara hati-hati jawabnya, ya, lihat BMKG dulu, jangan diatur ya. BMKG kan tambah, ini untuk bikin apa ya. Kalau dia bikin power plant, berarti saya harus ambil yang safety benar-benar ya. Kalau dia pendingin, beda lagi ya. Jadi itu adalah perlu diperhatikan ya. Kemudian TH. TH apa yang mempengaruhi? TH apa yang mempengaruhi? TH apa yang mempengaruhi? Saudara sudah belajar chapter 4, sudah? Sudah belajar chapter 4 di termodinamik untuk pembakaran, sudah belajar? Atau ngambil teknik pembakaran mungkin sudah? Ngambil teknik pembakaran mungkin sudah. Sudah ngambil nggak? Teknik pembakaran mungkin sudah ngambil. Berarti itu adalah jenis bahan bakar yang dipakai ya. Mempengaruhi nanti ya. Saudara pakai gas alam, pakai batu bara ya saudara. Pakai jenis bahan bakar pakai C4 itu beda klaim temperaturnya ya. Ya walaupun saudara bisa setting itu ya klaim temperaturnya ya. Oke, bisa dipahami. Nah TH ini saudara inginkan setinggi-tingginya apa serendah-rendahnya? Serendah-rendahnya, Bro. Masa? Kalau rendah, nanti pembaginya rendah, 1 minus ininya jadi ini. Ya. Jadi besar ya. TH-nya harus apa? Kalau biar efisiensinya naik, TH-nya harus naik apa turun? Harus lebih besar. Besar. Ya. TC-nya harus rendah. Kalau TH-nya besar, berarti saudara butuh alat nanti di sini high temperature semua ya.
investasinya jadi besar juga. Makanya itu tadi yang kita harus pertimbangkan juga ya. Nah, TH-nya apa namanya? Sama dengan kita pakai mesin diesel apa sama mesin bensin ya. Kalau mesin diesel apa suhunya lebih tinggi karena dia pakai hidrokarbon, minyak diesel itu hidrokarbon yang lebih panjang, makanya dia lebih efisiensinya lebih tinggi ya, lebih irit ya. Itu yang menyebabkan dia lebih ini ya. Tapi dia untuk engine-nya karena suhu pembakarannya pada suhu yang tinggi, tentunya adalah lebih mahal ya. Oke, jadi ini adalah power plant. Jadi ini kita baru bicara Carnot cycle ya. Carnot cycle itu adalah untuk walaupun dia ideal, dari sini saudara sudah paham ya apa-apa yang berpengaruh. Ini pengaruhnya, trennya udah tahu ya. Ya kan ya, ini dipegang nih ya, diingat ini ya, TC 1 minus TC per TH itu adalah rumus sangat saklar ya, sama apa namanya, sakral sekali rumus itu ya, karena rumus itu saudara pakai nanti dipakai di mana-mana dipakai ya. Ya dihafalkan rumus ini ya. Ya, karena dipakai terus nanti saudara sebagai engineer, sebagai apa namanya, teknik saudara tahu, oh ini berpengaruh. Kalau suhu lingkungannya naik, ya berarti efisiensi daripada power plant turun jelas ya. Karena kita nggak bisa kita mengatur suhu danau, suhu sungai ya, itu nggak bisa kita atur. Itu adalah tergantung dari iklim ya. Oke, bisa paham di sini? Nanti semua engine yang ada itu harus efisiensinya lebih rendah dari ini ya. Nggak tahu, mungkin kemarin waktu kuliah udah dapat ini, dapat tentang power plant, sudah dikasih tahu. Sudah belajar nggak kemarin ya? Saya tanya dulu, kalau sudah belajar kan artinya tinggal mengingat lagi ya. Gimana, sudah? Gimana Fairlist? Gimana? Kamu sudah belajar kemarin? Sudah, Prof. Sudah kan, berarti kan sudah paham ya. Ya, siapa lagi? Oke, nanti dihitungkan lagi ya, dipelajari lagi. Oke, kita lanjutkan sekarang. Nah, sekarang ada berikutnya. Oke, di sini aja lah. Ini adalah ideal ya. Carnot cycle adalah ideal. Ideal itu adalah angan-angan aja ini ya. Nggak ada mesin yang di dunia ini yang ideal. Tapi kita bisa tahu bahwa itu adalah maksimum yang bisa dicapai. Semua engine yang ada nanti harusnya dia lebih rendah efisiensinya dari siklus Carnot ya. Oke, sekarang kita Rankine cycle dulu ya. Rankine cycle dulu juga yang ini ya, bukan praktikal dulu ya. Rankine cycle, setiap Rankine cycle dulu mungkin ini kita ambil Rankine cycle-nya, atau di buku di sini ada. Oke, kita pakai ini juga nggak apa-apa, kita tetap di sini atau biar ini aja lah ya, biar sama dengan di buku ya. Oke, tadi kita ini di satu ini adalah pada kondisi di sini, terus ini adalah kondisi subcool liquidnya ya. Terus dipompa sampai dia nanti menuju di saturated di sini ya. Masuk di sini dipanas sampai saturated di sini. Kemudian kita kan di sini tadi ya, waktu kita Carnot cycle. Tapi di sini adalah kalau Rankine cycle dia dinaikkan lagi ininya ya, suhunya dinaikkan. Ini kan suhunya nih ya, sebentar saya kasih ini ya, TH, ini adalah DC ya, ini suhunya dinaikkan, berarti apa, kondisi 2 apa, superheated ya. Ini kan vapor nih ya, ini liquid ya, ini kita batasnya gini aja ya, ini vapor plus liquid, ini adalah superheated ya. Masuk ke sini, ini makanya butuh pemanas di boiler sampai di sana adalah superheated ya, superheated steam. Setelah superheated steam, kemudian diapakan lagi? Masuk ke turbin ya. Keluar dari turbin, kalau Rankine cycle dia 3 aksen di sini. Rankine cycle dia keluarnya adalah, kalau ini S, delta S-nya berapa di sini? Delta S berapa kalau ini? Berapa perubahan ini ya, entropinya?
Yang titik-titik garis patah-patah ini berapa? Delta S-nya berapa? Kita lihat dari sini S2 posisinya di sini ya. S1, S2 di sini, S3 di sini. Berarti delta S-nya berapa? Delta S. Masa nggak tahu delta S-nya ini berapa? 1, Prof. 0 kan? Ya. S2 kan sama dengan S3 kalau lurus nih ya. Ya. Delta S0 artinya isentropis itu kan ya. Kemarin kan kita sudah belajar ya. Berarti turbin itu adalah isentropis, ideal juga turbin ini ya. Jadi ini juga maka Rankine cycle juga nggak praktikal, nggak bisa diaplikasikan karena ini masih ideal ya. Tapi dari 3 aksen keempat itu adalah dia sampai menjadi apa? Liquid, fully liquid ya, semua jadi liquid ya, semua jadi liquid ya. Kemudian dari 4 ke 1 dipompa sampai pressure-nya naik di sini, kemudian baru nanti di boiler dari 1 ke sini sampai ke 2 di sini ya. Oke, kalau kita kembali ke sini ke Rankine cycle, kalau di sini dari 4 ke 1 dipompa, bisa nggak kira-kira dipompa kalau kita pakai Rankine cycle? Bisa nggak kita pompa, bisa menghandle nggak ini? Kamu kan sudah ngambil kuliah ini kan, kuliah apa namanya, OTK 1 ya, operasi teknik kimia 1 ya. Kalau dipompa ada papernya, bisa nggak dipompa? Ini kan masih ada paper di 4 nih. Bisa nggak dipompa kalau ada papernya? Gimana? Masa nggak? Ya, jadi kalau ada papernya nggak bisa dipompa, itu ada kavitasi pompanya, ya meledak-ledak pompanya, ya nggak bisa dipompa kalau ada papernya ya. Oke, itu diperhatikan ya. Jadi kita harus, makanya di sana saudara kan ada belajar NPSH kalau dipompa ya. Ya, jadi karena dipompa itu kan di bawahnya ini ada tekanannya vakum. Nanti kalau dia menguap, sistem yang mudah menguap dia akan menjadi uap di sini. Akhirnya terjadi ini, makanya harus dikasih NPSH ya, kasih lawan di sana ya. Mungkin oke, nanti kalau nanti saudara udah bekerja udah bekerja mungkin paham. Ingat-ingat tadi apa yang saya katakan. Mungkin nanti biasanya setelah alumni setelah bekerja baru saya ngeh Pak NPSH tujuannya gini setelah dia bekerja. Sekarang nggak apa-apa ya. Oke, sekarang didengar aja dulu. Jadi kalau di 41 berarti Carnot cycle yang benar-benar nggak bisa kita aplikasikan ya. Kenapa? 1 di 41 ini sudah ada uapnya, kita nggak bisa pompa. Di 2, 3 ini adalah liquidnya banyak sekali ya. Jadi sudah banyak, karena liquidnya banyak, dia masuk turbin, dia akan merusak turbin itu ya. Jadi dia turbin itu cepat hancur bisa ya. Jadi memang Carnot ini ideal, tapi kita harus tahu hitungannya ya, mudah ngitungnya ya. Kalau saya suruh saudara ke power plant, coba ke power plant, ke pembangkit di Gresik ya. Bisa nggak ngitung kira-kira efisiensi Carnotnya? Bisa? Bisa. Gampang kan? Saudara kan tinggal pergi ke ini ya, ke control room, tanya suhu boilernya berapa ya. Kemudian di kondenser berapa dia. Kondenser berapa suhu air pendinginnya. Saudara sudah bisa ngitung. Oh, ini efisiensinya segini ya, yang Carnot. Berarti saudara efisiensi realnya kalau saudara catat berapa power yang dihasilkan, berapa panas yang di bahan bakar yang dipakai, saudara bisa. Ya harusnya kan lebih rendah itu ya, lebih rendah itu hitungannya. Oh, saudara bisa, oh ini masih jauh dari Carnot cycle, masih jauh, maunya Carnotnya banyak 60%, ininya 30%, oh bisa nggak ditingkatkan? Saudara berpikir sebagai researcher, kalau itu adalah sebagai nanti di operator di pabrik bisa disarankan apanya kira-kira yang bisa diatur di sana ya. Oke, kembali ke sini. Ini adalah sudah ini delta S-nya 0 di sini ya. Ini di isentropis. Tentunya yang praktikal ini harus geser ke sini ya. Ini praktikal ya, praktikal geser. Kalau saudara tambah efisiensi di sini dengan masukkan efisiensi daripada turbin, saudara akan dapatkan praktikal. Jadi sudah yang dipakai di industri ya. Jadi sekarang dari realnya dari 3 baru ke 4 nanti akan dipompa lagi. Dipompa di sini juga berbeda di sini ya. Kalau saya besarkan di sini ya, ini dia realnya kan gini ya.
gini ya, lurus ya, karena di sini S ya. Kalau lurus kan yang rankinnya ya. Tapi praktikalnya dia gesernya ke sini ya. Karena harus ada delta S-nya ya, karena semua yang ada di dunia ini adalah irreversible ya. Untuk reversible berapa delta S harus positifnya. Nggak mungkin kalau ke sini delta S-nya negatif, nggak mungkin ke sini, berarti ke kanan ya. Nah, sehingga kalau geser ke kanan berarti ada efisiensi. Jadi power yang dihitung dari Rankine tentunya lebih ini ya, lebih harus dengan memperhatikan efisiensi, nanti power yang dihasilkan tentunya lebih rendah daripada yang kita hitung menggunakan Rankine cycle ya. Kalau kita masukkan disebut dengan practical Rankine cycle ya. Oke, bisa dipahami ya. Ini juga saudara bisa dari praktikal. Nah, ini hitungan ini real yang kita ajari di termodinamika ini bukan teori ya. Teori di termodinamika di chemical engineering itu sama dengan praktek, sama proses apa yang kita nanti saudara praktek ya segitu hasilnya ya. Jadi nggak ada keliru kalau dibilang itu teori, yang enggak ya, teori karena kita belajar di engineering itu enggak teori, makanya saudara kan banyak belajar korelasi kan ya. Karena kenapa? Karena saudara nggak belajar teori tapi langsung ke praktis ya. Kalau kita kalau saudara kerja sekolah di MIPA mungkin saudara akan belajar teoritisnya ya, belum praktikal. Kalau di sini praktikal ya, jangan mau disebut ya. Saudara kan teori aja, enggak ini praktis kok saya gunakan. Ya, saya mau di pabrik pakai hitungannya sama dengan ini digunakan ya. Oke. Jadi itu. Oke, ini adalah contoh ya. Contohnya ini ada praktikal. Ini yang ini adalah yang yang kalau dia di sini, kalau ini 3 di sini ya. Jadi yang dari 2 aksen dia sampai superheated di sini. Kalau dia isentropis di sini delta S sama dengan 0. Kalau di sini ya delta S-nya ada, sebesar ini delta S-nya ya. Sehingga ada efisiensi ya. Ini yang praktikal di sini lewatnya ya. Terus kadar airnya tentunya lebih sedikit. Di sini kadar airnya lebih banyak di sini ya. X ini adalah kadar air kadar ini steam ya. X ini adalah quality of steam ya. Steamnya 90% atau 99% itu ya. Jadi kadar X itu adalah masa steam dibagi masa total ya, masa steam plus masa air kalau sudah jadi air ya. Oke, nanti di soal begini. Oke, di sini terus begini sampai di 1 di sini. Ini berarti di sini kondensernya, di sini ya kondenser. Ini adalah boiler ya. Ini adalah turbin ya. Turbin, ini adalah pompa ya. Jadi power plant pasti ada 4 komponen, boiler, kemudian turbin, ada kondenser, ada pompa ya. Nah, kalau power plant-nya geothermal, boilernya di bumi jadi boiler ya. Jadi saudara nggak perlu boiler bumi. Jadi dia boilernya diambil dari bumi, steamnya, kemudian tinggal turbin, masuk jadi kondensasi, airnya dimasukkan lagi, diinjeksikan ke bumi ya. Oke, ada lagi siklus yang lain yang lebih untuk meningkatkan efisiensi, ada regenerative cycle. Jadi mulai kita belajar Carnot cycle paling ideal ya. Ini hanya kita butuh informasi TC dan TH, kita sudah bisa ngitung efisiensi ya. Ya, T-nya dalam Kelvin ya. Kemudian Rankine cycle kita ini masih di pompa turbin efisiensinya 100% ya. Kemudian pompa juga ya, efisiensinya 100, thermal efisiensinya maksudnya ya. Masih isentropis ya, isentropis ya. Kemudian kalau praktikal ini sudah efisiensinya sudah kita praktikal sudah praktis ya. Sudah yang saudara gunakan di industri, di power plant ya. Kemudian regenerative cycle itu adalah sudah untuk meningkatkan efisiensi ya. Jadi itu improve performance ya, efisiensinya adalah
dinaikkan dengan regeneratif cycle, atau nanti macam-macam ada teknologinya ya. Oke, jadi itu adalah mungkin ada pertanyaan dulu sampai ini, sambil saudara ini mungkin soal dicek soalnya di sini. Bisa saudara baca soalnya? Oke, sambil saudara dibaca soalnya ya. Ini contoh nih, example ya. Oke, biar kelihatan mungkin saya pakai sharingnya pakai usah semua. Sharing. Ya, pakai ini biar kelihatan semua. Oke, bisa paham. Jadi power plant dengan rate power 100 megawatt. Jadi ini adalah powernya 100 megawatt ya, anggaplah. Suhu air pendingin pada kondenser itu adalah 35 derajat Celcius, berarti di sini anggap aja adalah TC-nya ya. Atau 273,15 plus bisa satuannya Kelvin. Kemudian apa? Ini TH ya, TH 500 plus 273,15 Kelvin ya. Terus apa lagi? WS-nya 100 megawatt. Jadi ini real loh hitungannya ini ya. Sudah bisa pakai nanti hitungan ini untuk kalau sudah jadi ini ya. Sudah bekerja nanti ya. Oke, jadi ini adalah 1000. Saudara sudah bisa ngitung kalau saya punya gas alam berapa sih kebutuhan gas alam? Ya, itu sering orang chemical engineering harus bisa itu ya. Ada gas alam dia pakai untuk ini ya, kita butuh power plant berapa, kita sering memberikan informasi berapa kebutuhan ya, biar enggak gas alam di sana tentunya kita hitung dari sini ya. Oke. Heating value ya. Higher heating value, tahu higher heating value, tahu ya? Higher heating value itu ada, ini saya jelaskan lagi, ada HP, ada L, HP ya. Jadi kalau setiap pembakaran CH4 kita bakar menjadi apa? CO2 plus H2O ya. Ya, H2O-nya mungkin ini 2H2O ya. Nah, kalau dia HP, H2O yang terbentuk ini masih dalam bentuk liquid ya. Kalau LHP, H2O yang terbentuk dalam bentuk gas ya, sehingga perlu ditambahi apa namanya? LHP dikurangi dari panas penguapan dari H2O, sehingga LHP lebih rendah tentunya dari HP ya, karena dikurangi panas penguapan dari H2O ya. Itu ada di buku apa? Buku termo ada itu di chapter 4 ya. Oke, bisa dilanjutkan lagi? Bisa dilanjutkan? Bisa, Prof. Bisa ya, karena nanti kalau saya nggak, kuliahnya hari apa? Hari Selasa, Prof. Selasa. Kalau Selasa saya pakai kuis saja ya. Kalau saya nggak bisa hadir nanti saya coba kuis sampai ini ya. Bisa kan? Pelajari aja ya. Sambil jalan. Kalau nggak dikerjakan nggak ngerti ya.
Oke, kita lihat sekarang dengan Carnot cycle, kita bisa nggak nyari efisiensinya kalau Carnot cycle? Kita sudah punya informasi TH sama TC ya. Oke, kita punya informasi TH TC, kita cari efisiensinya 0,6. Efisiensi ini sama dengan apa? Efisiensi itu adalah sama dengan, efisiensi sama dengan W per KH ya, W-nya itu adalah 100 megawatt ini ya. Ya, KH-nya kita bisa hitung, KH sama dengan W dibagi efisiensi ya. Oke, gimana ngitungnya? Oke, ini ya. KH 0, apa namanya? Ya, kita ngitung KH-nya ketemunya 166,39 megawatt ya. Kalau kita jadikan joule per second, kita jadikan BTU, karena di sana kan gas alamnya kan heating value-nya kan BTU per SCF ya. Oke. Kita butuhnya KH-nya kita butuhkan 13626,1 MMBTU ya. Oke, sebentar. Apa? Iya. Siapa, Pak? Oke, kita lanjutkan lagi, sehingga molar rate gas alam itu kan sama dengan, kalau kita lihat ininya, HAP-nya MMBTU, MM itu million ya, MMBTUD itu adalah million BTU per hari ya, ini adalah 10 pangkat 6 kali BTU per D ya, sehingga kita, kalau HAP-nya 1000 BTU per SCF, SCF itu adalah standar, ini kan sudah ini ya di chapter 4 ya, kubik feet ya. Standar kubik feet itu adalah suhunya 60 derajat Fahrenheit, 1 atmosfer, nggak salah ya, ada di bukunya. Oke, saudara bisa hitung secara termodinamik, saudara bisa jadikan nanti ini kalau mau BTU per kilogram tinggal rubah aja di sini ya. Jadi volumenya ini kita jadikan gasnya apa, kalau CH4 berarti kan nanti dengan perhitungan BM-nya ya. Oke, molar rate gas alam berarti adalah KH dibagi dengan HAP, ini adalah berarti 13,6 mm SCFD kita butuhkan ya. Berarti kalau Carnot cycle segini 13,6, kira-kira kalau realnya berapa? Itu dari pengalaman ya, realnya saudara tinggal nanti dibagi efisiensi lagi ya. Efisiensi tadi kan kalau Carnot cycle kan 0,6 ya, mungkin aja 0,7 kali 0,6 ya efisiensi daripada ininya ya, 0,7 0,6 berapa, sekitar 0,7 kali 0,6 berapa efisiensi. Real efisiensi realnya kalau kita lihat 0,7 kali 0,6 ya mungkin 0,42 ya, 0,42 itu udah tinggi, atau kalau kita biasanya kasaran ngambil, saya biasanya 0,35 atau 0,4 ya. Ya kalau power plant yang lama 0,35 sudah bisa dipakai. Berarti kebutuhan gas alamnya berapa? Ya, 13,6 dibagi yang realnya, mungkin nanti kita hitung juga yang ini ya, yang real nanti 0, kita kasar aja dulu ya, 13,6 kalau dibagi 0, berapa tadi? 42 ya. Sekitar 32 besar sekali. Ya 32 itu besar ini ya. Jadi kira-kira kalau realnya mungkin sekitar 20, mungkin efisiensinya kita harus jadikan lagi ya, efisiensinya mungkin 0,8 atau berapa ya. Oke, jadi ini adalah cara perhitungan, nanti kita cek lagi. Oke, ini adalah baru Carnot cycle-nya. Nah, sekarang bagaimana kalau dia, ini sudah ada orang datanya.
Kalau dia sekarang nomor berikutnya di sini, contohnya adalah power plant tetap 100 megawatt, tapi dibangun di daerah Jepara, steam masuk turbin pada 600 derajat Celcius ya, tekanan 10.000 kilopascal, dan keluar turbin 30 kPa ya. Hitung thermal efficiency siklus, kualitas steam yang keluar turbin, dan rate steam dalam kilogram per second jika power plant beroperasi dengan siklus Rankine ya. Kemudian B sama dengan A jika power plant dipakai praktikal, berarti efisiensi turbin dan efisiensi pompa adalah oke. Biasanya dalam perhitungan itu yang tadi itu seperti ini ya. Oke, saya lihat. WS ini biasanya dipakai itu adalah mana kalau sebelumnya ini nggak ada. W-nya ini adalah W net biasanya, selisih antara, karena di pompa kita butuh power di ini, tapi biasanya kecil ya saudara. Udahlah, nggak usah ini terlalu dihitungkan dia. Kalau mau detail, ini adalah kurangi daripada kebutuhan pompa, karena listrik ini adalah sebagian digunakan untuk gerakan pompa atau non-use dan lain juga nanti ya. Oke, pakai penerangan, pakai apa kalau di realnya kan gitu ya. Oke, jadi ini adalah yang pertama pakai siklus Rankine. Siklus Rankine udah tahu ya. 3 ke 4 ini ya. 4 ini adalah 1, 2, aksen 3. Oke, kita siklus Rankine kita anggap di sini itu adalah isentropis ya. Isentropis. Ini adalah isentropis juga ya. Pompa ya. Kemudian saudara kalau di sini diketahui 10.000 kilopascal dia. 10.000 kilopascal di sini keluarnya turbin kan kita sudah saudara kan sudah kemarin kan kita sudah ngitung turbin ya. Ya, kalau suhunya di sini 600 derajat Celcius, saudara lihat di steam table ya. Steam table berarti di sini adalah dua informasi diketahui, berarti dia adalah superheated ya. Keluar dari turbin biasanya adalah vakum ya. Ini sudah kemarin saya jelaskan, berarti di sini akan mereka biasanya nambahi pompa vakum di sini ya. Biar efisiensinya tinggi ya. Kemudian di kondensi 3, 4 ini kondenser, ya tentunya saudara lihat di steam table juga ya. Steam table dari sini 3, kondisi vapor, ini kondisi liquid, tinggal saudara cari KC-nya ya. KC kalau di sini kan ada nanti H3, ini H4 ya, berarti KC itu sama dengan apa? KC sama dengan H4 minus H3. KH sama dengan apa? H2 minus H1 ya. Ini berapa? WS sama dengan berapa? H3 kurang H2 ya. Jadi jadi terusnya gitu ya. Jadi tinggal masing-masingnya saudara hitung pakai seperti yang kita telah jelaskan kemarin ya. Mulai dari kalau isentropis S2 sama dengan S4 di sini ya. Yang isentropis yang 4 ini ya. Ya, kalau S2 sama dengan S4 berarti saudara lihat nanti S-nya dilihat di steam table. Kalau dia masih di itu berarti dia campuran antara vapor dan liquid. Jadi bisa saudara ya. Oke, coba nanti dipelajari ya. Jadi jadi ini adalah sehingga ini sama dengan ini sudah ada prosedurnya. Coba nanti saudara mungkin lebih enak langsung saudara kerjakan mungkin sekarang ya. Oke, dengan prosedur yang ini saudara bisa kerjakan. Ini soalnya berapa? 10.000 kilopascal ya, kita bisa kerja. Sebentar. Chapter berapa? Chapter 8 ya ini ya. Oke, kita cari soal yang simpel aja. Ya, mungkin saudara bisa kerjakan yang soal nomor, ini mungkin nomor C coba ya, nomor C. Ya, sama dengan itu ya, saudara sambil ini. Nomor C, sorry. Nomor C.
Jadi kalau kita nomor C ini sudah mulai dari rangkin sampai praktikal sudah bisa dikerjakan ya. Itu adalah steam turbin. Saya hapus dulu ini. Ya, coba nomor C dikerjakan. Ya, mulai dari gambar dulu ya. Gambar dulu power plan-nya, setelah gambar, kemudian diisi ininya, kemudian lihat di steam table, propertinya semua ya. Kemudian saudara melakukan perhitungan ya. Oke, di sini berarti perhitungan turbin ya. Yang itu kan turbin sama pompa ada isentropis. Kalau kondenser kan tinggal lihat ininya aja ya. Lihat perubahan entalpinya aja. Oke, ada pertanyaan? Belum bisa lihat ininya ya. Mohon maaf, Prof. Bisa dilihat? Oh, bisa, Prof. Ya, 83 coba dikerjakan nomor C coba ya. Nomor C, nanti PR-nya nomor 84 sama ini PR sebenarnya. PR-nya 84. Ya. Ya, saya jelaskan dulu nomor 84 itu adalah saudara disuruh mengevaluasi bagaimana efek daripada temperatur maksudnya di inlet turbin ya, berkaitan dengan flame temperatur terhadap efisiensi nanti dilihat ya. Di plot nanti. Yang ketiga adalah efek tekanan, mana yang lebih worth it ya, menaikkan tekanan di boiler apa menaikkan temperatur, mungkin itu bisa ditekan. Satu studi mungkin itu bisa dilihat. Oke, kita yang nomor C aja dulu biar gampang ya. Oke, silakan. Udah gini paham? Ada yang ditanyakan? Bisa dipahami? Ya, coba dikerjakan dulu. Saya beri waktu setengah jam. Saya kira ya, digambar dulu ya, digambar. Kemudian baru saudara akan cari propertinya, kemudian dihitung nanti sampai saudara akan ketemu efisiensi totalnya ini berapa yang and thermal efficiency of the plant, jadi thermal efficiency total daripada plant ya. Ya, semua prosedurnya, cari propertinya, kemudian kita cari, ini kan yang ditanya ritma steam ya, ritma steam atau apapun bisa kita cari di sini. Ini kayaknya sampai
Kayaknya kalau kita lihat kesimpulannya di sini, ini ya. Jadi yang summary hasil perhitungan, kalau kita pakai satu siklus Rankine ya, siklus Rankine, kemudian practical Rankine ya, efisiensinya kalau Rankine tentunya efisiensi pada turbin sama pompa itu 100% karena dia isentropis, kita anggap ideal di sana ya. Tapi kalau kita siklus praktis, terus yang praktikal, yang aplikasi, itu diambil 0,8 itu sesuai dari pengalaman dari vendor pompa sama turbinnya, dia bisa ngasih efisiensi 80%. Kemudian kalau kita hitung efisiensinya ini adalah Rankine cycle 41%, kalau dia siklus praktikal ketemunya 31,9 ya. Nah, kalau kita kualitas steam yang keluar dari turbin, kualitas steam maksudnya XP-nya ya. Jadi kan ada nanti saudara hitung XL juga ya. XP-nya di sini 0, kalau yang ini 0,86 ya. 625, kalau ini adalah 0,97. Jadi kadar steamnya lebih tinggi di sini. Ini yang real ya. Kemudian rate massa steam yang dibutuhkan kalau pakai ini yang real, realnya adalah 92,78 kilogram per second. Jadi ini hanya mempengaruhi nanti ukuran dari peralatan ya. Peralatan itu maksudnya ukuran dari pipingnya, piping, turbin semuanya ya. Jadi semuanya itu pompa ya. Kemudian kalau kita lihat bahan bakarnya berapa, bahan bakar untuk power plant ini, kalau gasnya, kalau siklus Rankine itu 19,8, kalau yang real itu 25,4. Inilah yang real ya, mungkin antara kalau dari perhitungan dari real praktikal sih antara 22 sampai 25 lah kebutuhannya. Jadi ini tergantung efisiensinya, karena ini efisiensinya kan kita pakai yang siklus praktikal, padahal untuk teknologi sekarang mungkin bisa sampai sekitar 35%. Oke, jadi itu adalah summary daripada perhitungan ini. Mungkin ada pertanyaan, mungkin saudara bisa nanti. Kalau kita tadi yang ini, siklus ini berapa ya? Yang Carnot 13 ya. 13, kemudian 19, kemudian berapa? 25 yang real ya. Ini kan masih ideal nih. Ini sangat ideal sekali Rankine ya. Carnot, kemudian yang 19% ini Rankine itu ideal juga, tapi sudah mendekati ini praktikal ya, praktikal. Tentunya yang kita pakai adalah yang praktikal, yang real perhitungan ya. Ini bisa saudara dipakai sebagai standar. Nanti kalau kita mau bikin 100 megawatt, sekitar 25 mm gas harus kita sediakan ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Prof, izin bertanya, Prof. Ya, silakan. Untuk siklus Carnot sama siklus Rankine itu nanti perbedaannya di perusahaan apa ya, Prof? Biasanya, Prof. Jadi siklus Carnot itu adalah siklus ideal, itu sebagai standar kita sudah pegang ya. Saudara kalau maunya kedua itu adalah standar adalah efisiensi maksimum yang bisa dipakai, yang bisa dicapai oleh suatu, yang tidak mungkin bisa dicapai oleh suatu engine kalau Carnot itu ya. Jadi saudara sudah punya, kalau Carnot segini, berarti efisiensi yang realnya harus di bawahnya itu. Jadi kalau ada orang mengklaim bahwa efisiensinya di atas itu, ya saudara bilang itu nggak menyalahi hukum alam. Saudara kalau berapa suhu pendinginnya berapa ya, reservoir dinginnya berapa, reservoir panasnya berapa, dia bilang itu, saudara hitung dari Carnot ketemunya berapa, 0,6, bilang ini 0,7, berarti nggak mungkin, itu adalah berarti penipuan, itu nggak mungkin segitu ya. Kedua, saudara bisa melihat dari Carnot itu tren ya, semakin tinggi TC-nya, semakin tinggi TC-nya tentunya akan efisiensinya akan semakin turun kan ya. Saudara maunya nanti ini TC-nya
saudara di pinggir pakai pantai mungkin ya, pakai di Python mungkin saudara ke sana tentunya untuk melakukan basic design di sana, saudara harus melakukan survei tentang cuaca di sana, suhu air lautnya, nanti yang dipakai pendingin pun saudara harus ngecek ya, dan harus memprediksi umpamanya power plant-nya ini 10-20 tahun, dan 20 tahun lagi berapa kira-kira suhunya, apa naik apa nggak ada pemanasan global lagi, itu harus menjadi pertimbangan juga ya. Kedua, TH-nya seberapa jauh bisa di pemilihan bahan bakar ya, TH-nya juga ya, atau pakai coal. Kalau TH-nya tinggi tentunya investasinya juga besar, kalau TH-nya rendah investasinya kecil tapi operasionalnya akan lebih mahal. Itu dua-duanya itu adalah menjadi pertimbangan. Itulah, nah itu adalah semua itu adalah untuk apa namanya, untuk melihat trennya bisa ya. Nah, mana yang dipakai, kemudian Rankine cycle juga masih ideal, mana yang dipakai semuanya ya. Karena apa? Karena kita nggak bisa menghitung power itu adalah dengan realnya, nggak bisa dihitung ya, karena kita realnya kita hanya bisa menghitung kalau dia itu prosesnya reversible tadi ya, itu sebagai standar acuan kita. Nanti efisiensi dari turbin, dari apa namanya pompa, itu tergantung dari pompa yang saudara pilih, dari pengalaman ya, saudara pilih buatan ini turbinnya kita biasanya pakai apa, Fisher atau Jerman atau apa ya, Jepang, itu beda-beda efisiennya ya. Yakin mana saudara ya, tentunya dari manufacturer-nya juga, manufacturer-nya bagus nggak harapannya ya, atau dari Cina atau dari mana ya, itu kan dilihat dari apa namanya, nanti efisiensinya tergantung dari manufacturer-nya, vendornya ya. Jadi itu mungkin yang bisa ginikan ya. Jadi kita pikirnya ini real ya, jadi bukan teoritis. Jadi dari kita hitung dari teoritis tapi kita bawa ke real ya. Oke, ada pertanyaan lagi, bisa dipahami mungkin? Siapa tadi nanya? Mahmud tadi nanya ya, oke, roll ya. Betul, Prof. Ya, gimana, bisa dipahami? Berarti untuk siklus Carnot itu kita bisa sebagai acuan di situ ya, Prof? Ya, benar. Kalau yang siklus Rankine itu sebagai perhitungan realitanya di lapangan seperti apa, seperti itu ya, Prof? Ya, yang realita itu yang praktikal ya. Sebenarnya lebih mendekati realita daripada siklus Carnot ya. Baik, tapi kita masih di turbin sama pompa masih kita mengasumsikan ideal ya, sintropis ya. Oke, tadi kita punya reference ya, kita kalau punya reference ya, sebagian general kita punya reference, kita pakai ini ya. Nah sekarang kalau praktikal itu yang praktikal itu dikembangkan lagi, ada efisiensinya lebih tinggi, jadi dikombinasi. Ada namanya combined cycle, macam-macam. Nanti saudara kan kalau sudah belajar ini, basicnya tahu kan, tahu di mana kira-kira improvementnya untuk menaikkan efisiensi ya. Make sense nggak ya? Rasional nggak ini ya? Oke. Gimana? Gimana yang lain mungkin? Prof, saya izin tanya. Ya, silakan. Saya masih kurang paham tentang perhitungan yang soal tadi, dan juga di soal kemarin kan untuk menghitung H2 dan juga entropi 2 kan menggunakan properti campuran, ada liquid dan juga vapor. Nah itu saat kondisi mana kita bisa menentukan bahwa itu properti campuran yang kita gunakan, atau mungkin setiap ada soal seperti itu menggunakan properti campuran, Prof? Oke, jadi umumnya turbin itu yang keluar dari turbin biasanya pasti di setting ada sedikit liquid ya, biar efisiensinya tinggi ya. Tapi liquidnya nggak boleh banyak, karena kalau banyak nanti turbinnya rusak ya. Nah sekarang bagaimana melihatnya? Lihat dari steam table ya, lihat dari sentropis ya. Jadi kalau saudara lihat, mungkin saya tunjukkan steam table ya. Oke, mudah-mudahan. Ya, steam table ya di mana?
Oke, kalau umpamanya dia keluarnya 30, seperti tadi kemarin sudah saya jelaskan, umpamanya keluarnya 30 kilopascal atau 40 kilopascal atau 50 kilopascal ya, kita lihat di steam table. Mudah-mudahan kembali ini. Sebentar. Ini udah lewat, sebentar lewat ya. Steam table-nya Di tabel F, Prof. ini tabel berapa ini? Tabel E ya, F. Ini tabel F. Nah, ini steam table-nya, tabel F ini sudah ada, ini malah ada petunjuknya ini ya, cara ininya. Oke, kita lihat steam table. Nah, ini kan steam table itu ada yang satu itu adalah saturated ya, ini adalah saturated semua ini ya. Satu ini adalah untuk saturated, berarti kalau suhunya diketahui, tekanannya tertentu udah ya. Oke, kalau kita pakai tabel yang superheated, ini saturated steam ya. Sebentar. Saturated. Ini superheated ya. Superheated itu adalah ini ada saturated ya. Ini adalah mulai di sini superheated ya. Umpamanya steam tadi keluar 30 kilopascal ya. 30 kilopascal ya. Coba 30 kilopascal. Saudara kan melihat properti di sini entropi ya. Umpamanya yang masuk tadi berapa? Masuk umpamanya 1000 ya. 1000 kita ambil yang 1000 ya. Kita lihat entropinya ya. Oke, entropi yang mungkin berapa entropinya mungkin sekitar S itu adalah S masuknya 1000, S1 mungkin 6,5 berapa mungkin itu ya entropinya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, steam yang keluar tuh apa kondisinya? Kalau di superheated dia 30 kilopascal, kan nggak mungkin dia superheated ya. Kenapa? Karena entropinya lebih besar, nggak mungkin ya. Karena S2 kan sama dengan S1 kalau isotropis, berarti yang keluar itu adalah antara 7,7 dan 0,94. 0,94 entropi apa? Liquid ya, berarti yang steam yang keluar itu adalah campuran antara vapor dan liquid. Tapi kalau yang nanti S1-nya itu sekitar 7,9, berarti di sini keluarnya adalah berarti dia masih superheated keluarnya ya. Kalau itu, tapi kalau kita mendesain suatu power plant, jangan di sini rugi nanti ya. Ya, entalpi itu kan dirubahkan menjadi power. Jadi power yang kita peroleh kecil ya. Begitu juga kalau tekanannya tinggi ya, entalpinya akan besar ya, makanya di vakum tadi ya. Gimana, bisa dipahami? Bisa, Prof. Ya, jadi itu dilihat dari steam table ya. Oh, di mana posisinya? Oh, antara ini berarti dia masuk tapi kalau kita mendesain suatu power plant, memang kita arahkan harus dia tekanannya yang di discharge-nya itu discharge daripada turbin vakum, dan memang keluarnya harus saturated ya, dan dan ada sedikit air, jangan terlalu banyak ya. Kalau bisa banyak air nanti turbinnya rusak. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan, bisa dimengerti. Ya, nanti coba di soalnya itu kalau saudara sudah ngerjakan, sebenarnya nggak sulit loh kalau ini ya. Kalau sudah ngerjakan sekali aja, sekali dua kali, saya kira sudah sangat memahami ini ya. Nggak ada ya. Oke, ada lagi? Ada lagi mungkin yang lain? Brilian, mungkin Brilian, mana Brilian? Iya, Prof. Mungkin kalau dari saya cukup sih, Prof. Sudah cukup. Ini. Sudah paham ya. Sudah menjawab ya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Iya, Prof. Jangan sampai ngambil 2 kali kamu nggak paham nanti kan. Ya mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kali paham sedikit aja udah. Ya, nanti saudara sambil jalan ya, nanti sambil ngerjakan soal, sambil nanti kan kuliahnya masih ada beberapa kali ya. Topiknya, karena topik ini adalah ya cukup sering kita temui juga ya. Kemudian
Yang terakhir juga nanti ada refrigeration, ya juga konsepnya sama, ada Carnot refrigerator, ya kan, ya ada Carnot. Karena kalau kita kerja di oil and gas pasti ada pendingin, pasti ada ya, pendingin pasti ada. Kalau power plant hampir semua gini ada ya, semua gini ada. Oke, ada lagi, ada yang perlu didiskusikan lagi? Ya mungkin nanti disiapkan hari Selasa, kita coba. Ya, jangan ngomong berlatih lah ya. Kalau kita ngomong kuis nanti keserem kelihatannya. Santai aja ya, sudah bisa kerjakan aja seperti apa namanya. Ya, seperti saudara ya kerjakan tugas ya. Yang penting saudara paham setelah mengikuti termodinamika, mengulang termodinamika ini, saudara bisa lebih memahami daripada aplikasinya. Karena di termo 1 ini banyak ya, aplikasinya cukup banyak ya, jadi hampir di semua nanti ngevaluasi suatu proses kita selalu pakai ini, selalu pakai hukum pertama, hukum kedua yaitu kombinasi, selalu kita pakai. Oke, ada lagi? Ada yang perlu diskusikan lagi? Kalau nggak ada, nah itu PR-nya tadi ya, PR-nya sudah tadi ya, dari catat ini ya. Jadi nanti yang tadi itu tambah nanti yang nomor berapa tadi? Nomor 8 berapa tadi ya? Kalau sudah 84 dan 85, Prof. Oke, 84 dan 85 ya. Oke, saya kira kalau sudah saya akhiri sampai sekian. Selamat malam, selamat beristirahat ya, karena saudara besok harus sahur ya. Saudara bangun pagi itu sahur, selamat menjalankan ibadah puasa, semoga lancar ibadahnya ya. Amin, terima kasih Prof. Oke, sama-sama. Absensinya gimana ya Prof? Apa? Untuk absensinya gimana ya Prof? Kemarin sudah saya absen, kemarin kan sudah saya absen ya. Oh gitu, iya baik Prof. Saya sudah absen semua kemarin, nggak tahu ini ada yang nggak masuk, ada yang itu siapa yang nggak masuk, ada ya nih, siapa namanya? Nur Sofia kemarin nggak masuk, tapi udah coba dipelajari ya ininya ya kalau yang nggak masuk kemarin. Oke. Selasa kuis ya, Selasa kuis. Apa? Ya nanti aja kalau kenapa? Kamu udah apa lama di Medan apa sudah gini? Apa ada keperluan kemarin pulang? Halangan, ya udah nanti ya cepat-cepat balik lah nanti ya, nanti biar bisa mengikuti ya. Oke, saya akhiri sampai sekian. Coba nanti pelajari, saya sudah sharing ininya ya. Karena kamu kemarin nggak ikut, mungkin lebih kerja keras lagi nanti biar bisa. Oke, selamat malam. Ya, saya akhiri sampai sekian. Saya end ya. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Oke, sama-sama. Terima kasih, Prof. Oke, sama-sama.